بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah, sidang pengajian para bapak, para ibu, ustadz dan ustazah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga sebagian santri. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, dan hakikatnya seluruh amal kita itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruhnya ada kewajiban kita untuk tetap mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkan Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Mudaththir. Nubbi abi Iqra, beliau diangkat dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antara hikmah yang agung yang disebutkan oleh sebagian para ulama terkait kenapa awal turunnya adalah Iqra, karena membaca merupakan kegiatan yang membuka kebaikan, membuka kesuksesan, bahkan baik di dunia ataupun di akhirat. Baik membaca tulisan, membaca ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat kauniyah, membaca alam, membaca diri kita, dan seterusnya. Terlebih lagi membaca bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ mengisyaratkan yang pertama, membaca bukan hanya sekedar membaca, lit tabarruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Juga beristi'anah, senantiasa isti'anah, memohon pertolongan ketika melakukan aktivitas membaca. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan. Karena kesuksesan ternyata dengan membaca. Ya. Kemudian wa ursila bil mudaththir, beliau diutusnya atau diturunkannya kepada beliau surat Al-Mudaththir. Beliau diutus menjadi rasul, kemudian dibekali dengan bekal-bekal yang agung, diantaranya di awal-awal risalahnya dengan isi kandungan surat Al-Mudaththir ini. Maka beliau sukses mengemban risalah untuk menyampaikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memberikan nasihat terkait dengan keluarga.
Saya bacakan tafsir surat Al-Mudaththir. Mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya nasihat keluarga dengan tafsir Al-Mudaththir, nasihat pernikahan dengan tafsir Al-Mudaththir? Ya, yang jelas bukan karena yang menikah itu biasanya kesenangannya berselimut, bukan karena itu. Tapi karena skup rumah tangga itu, kehidupan rumah tangga itu bagaikan miniatur dalam risalah. Karena ada di dalamnya mengemban tugas risalah, tugas kerasulan, menyebarkan kebaikan pada pasangan, pada anggota keluarga. Sehingga saya bacakan itu sebagai bekal untuk apa? Untuk bisa menjadi sukses, karena Rasulullah sukses dengan melaksanakan wasiat-wasiat Allah diantaranya dalam surat tersebut. Kemudian pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan nasihat di hadapan ustadz-ustadz sekalian. Di hadapan ustadz-ustadz sekalian. Maka saya pun memilih untuk membacakan surat Al-Mudaththir. Kenapa demikian? Karena ustadz-ustadz itu bagian dari tugas risalah, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah generasi penerus. Sehingga sangat tepat untuk kita memperhatikan apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW di awal-awal risalahnya, dan beliau sukses dengan mengemban risalah. Maka kajian kali ini kita bacakan tafsir surat Al-Mudaththir. Tidak melanjutkan kitab tauhid ya, nanti pada waktunya. Di hadapan saya ada tafsir yang ma'ruf, tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan tentang itu. Mudah-mudahan ada makna-makna yang bisa kita ambil faidahnya, bisa kita ambil pelajarannya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, warrujza fahjur, adapun berhala tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, jangan engkau memberi dengan maksud untuk meraih sesuatu yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, kepada Rabbmu engkau bersabar, fa idza nuqira fin naqur, ketika sangkakala telah siap untuk ditiupkan, fadzalika yauma idzin yaumun asir, hari tersebut merupakan hari yang berat, alal kafirina ghairu yasir, dan bagi orang-orang kafir itu bukan hari yang mudah bagi mereka. Ini 10 ayat pertama dalam surat Al-Mudaththir. Ya. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Jabir ibni Abdullah ketika beliau mengatakan bahwasanya surat Mudaththir ini awwalu syai'in nazala minal Qur'an, surat pertama yang turun dari Al-Qur'an. Tapi pendapat ini khalafahul jumhur, jelas tidak disepakati oleh jumhur para ulama, di mana jumhur para sahabat mereka menyebutkan awal manazal surat apa? Iqra, surat Al-Alaq. Nah, tapi beliau menegaskan di sini. Di sini berarti ada khilaf antara Jabir dengan jumhur para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Yahya ibni Abi Katsir, aku bertanya kepada Abi Salamah ibni Abdurrahman,
tentang surat pertama dalam Al-Quran yang turun. Beliau menjawab, ya ayyuhal muddathir. Kemudian aku mengkritisi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Abu Salamah mengatakan, sa'altu Jabir ibni Abdillah an dzalik. Aku bertanya kepada Jabir tentang perkara tersebut, dan aku mengatakan seperti yang engkau katakan saat sekarang ini kepadaku. Tapi Jabir menjawab, la uhadditsuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan kepada engkau kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berpendapat ini surat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir menyebutkan riwayat datang dari Rasulullah, jawartu bihira. Aku berdiam diri di gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu. Ketika tuntas dari menyendiriku, maka aku pun turun. Tiba-tiba aku diseru. Aku melihat ke sebelah kanan, tidak ada siapa-siapa. Aku melihat ke sebelah kiri, tidak melihat siapapun juga. Aku melihat ke depan, ke belakang, tidak melihat siapapun juga. Kemudian aku menengadahkan wajahku ke atas. Fa'ataitu farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Aku melihat ke atas, aku melihat sesuatu. Kemudian aku mendatangi Khadijah seraya mengatakan, dathiruni, selimuti aku dan siramkan kepada kepalaku air yang dingin. Kemudian diselimuti Rasulullah SAW. Saat itu belum menjadi Rasul. Kemudian juga disiramkan kepada kepalanya air sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Di antara sebab atau Jabir menyebutkan perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain Jabir pun menyebutkan, fa bainama ana amshi, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara di langit. Aku melihat ke arah atas, ke arah langit. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang dulu pernah datang di Hira, di gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dengan bumi. Fajasastu, aku pun aku pun berlutut. Hatta hawaitu ilal ardi, sehingga merendah menunduk ke bumi. Fajitu ila ahli, kemudian aku mendatangi istriku, zammiluni, maka selimuti aku, maka turunlah setelah itu, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ikhwati fillah, hadza lafdzul Bukhari wa hadza siyaq wal mahfud. Kata Ibnu Katsir, ini lafaz Bukhari dan lafaz seperti ini itulah yang mahfud. Berarti lawan dari mahfud kalau menurut mustalah apa? Syadz, ya. Yang lain lafadznya syadz. Wa huwa yaqtadi annahu qad nazal wahyu qabla hadza. Berarti lafaz ini menunjukkan bahwasanya telah turun kepada Nabi SAW wahyu sebelum ini. Sebelum ini. Fa idza al maliku ja'ani bi Hira, karena fa idza al malakul alladzi ja'ani bil Hira, karena Rasulullah SAW menyebutkan di sana tiba-tiba malaikat yang mendatangiku di gua Hira terlihat di atas. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril pernah datang di gua Hira dengan membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dari sini para ulama di antara Ibnu Katsir mengkompromikan dua kalimat tersebut. Awal ma nazal, yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW alal itlaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun awal ma nazal muqayyadan, yang pertama kali turun muqayyad itu ditakyid dengan apa? Pertama dengan fatrah. Setelah turun surat pertama, kemudian ada fatrah, waktu yang cukup panjang tidak turun wahyu. Itu masa fatrah. Ba'dal fatrah, muqayyadan ba'dal fatrah, yaitu surat Al-Mudaththir ini. Atau bisa dikatakan awal ma nazal ba'dar risalah, yang pertama kali turun dalam risalah, di masa kerasulan, yaitu surat Al-Mudaththir. Inilah mengkompromikan
pendapat Jabir dengan pendapat jumhur ulama terkait dengan surat tersebut. Kemudian ada sebab yang lain turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan innal Walid ibnil Mughirah. Tabrani meriwayatkan riwayat sampai kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan innal Walid ibnil Mughirah sana'a li Quraisy ta'aman. Satu hari Walid ibnil Mughirah dia membuat makanan, hidangan untuk orang-orang Quraisy. Falamma akalu, ketika mereka menikmati hidangan tersebut, kemudian dia bertanya, "Ma taquluna fi hadzal rajul?" Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maksudnya tentang Rasulullah SAW. Qala ba'duhum sahir. Sebagian mengatakan tukang sihir, tapi yang lain memprotes, dia bukan tukang sihir. Sebagian mengatakan kahin, dia dukun. Yang lain mengatakan laisa bikahin, dia bukan dukun. Sebagian mengatakan syair, ahli syair. Sebagian mengatakan tidak, bukan, dia bukan tukang sihir, bukan syair, ahli syair. Qala ba'duhum bal sihrun yu'sar. Sebagian mengatakan bahkan dia itu sihirnya yu'sar, berpengaruh. Fa ajma ra'yuhum ala annahu sihrun yu'sar. Maka pendapatnya sepakat bahwasanya Nabi itu, orang ini adalah sihir, memiliki apa? Sihir yang memberikan pengaruh. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersedih, kemudian menundukkan kepalanya. Tadathara, bahkan beliau SAW berselimut. Fa'anzalallahu, kemudian turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Fala kum fa'anzir ila akhiril ayah. Sampai akhir ayat tersebut. Ini diantara sebab turunnya ayat tersebut atau surat Al-Mudaththir. Maka dengan turunnya surat ini, Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Perbedaan Nabi dengan Rasul ma'ruf di kalangan kita, walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang paling masyhur yaitu bahwasanya Nabi diturunkan kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walam yu'mar bitablighihi. Adapun Rasul ini diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, walaupun ada pendapat-pendapat yang lainnya. Karena lafaz walam yu'mar bitablighihi ada yang mengkritisi, bagaimana Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya? Selain Nabi saja kita kalau memiliki ilmu dan kebaikan diperintah untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada sesamanya. Sehingga muncul pendapat-pendapat yang lain tentang itu, bisa antum dapatkan dari penjelasan para ulama. Kemudian ikhwati fillah, di sini ketika dikatakan qum fa'anzir, berdirilah engkau, bangkitlah engkau, berilah peringatan. Diseru, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Ini mengisyaratkan bahwasanya kita hidup di dunia bukan untuk mencari kenyamanan semata, bukan untuk menikmati kenikmatan hidup di dunia semata, tapi ada tugas, ada beban utama, terutama Rasulullah SAW. Beban tugas untuk menyampaikan risalah kebaikan kepada umat ini. Dan ini bukan hanya tugas Rasul. Rasul menyebutkan, atau Allah berfirman, qul in wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalanku. Bukan itu. Qul innama, apa ya? Dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin. Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basyiratin. Aku menyeru kepada Allah di atas basyirah, di atas ilmu. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini kan mengisyaratkan bahwasanya pertama ana, Rasulullah tugasnya untuk menyebarkan kebaikan, dan juga wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadibillah rahimani wa rahimakumullah. Maka diingatkan, bukan untuk menikmati kenyamanan dunia semata, tetapi bangkitlah, tinggalkanlah perkara demikian, kemudian jangan sampai melalaikan dari tugas utama. Qum, bangkit, fa'anzir, dan berilah peringatan. Berilah peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka mengetahui tentang ancaman yang Allah
ancamkan kepada mereka apa yang mereka dapati tatkala meninggal di atas kekufuran. Beri basyirah kepada orang-orang mukmin agar dia istiqomah di atas keimanannya dan terus berusaha menambah ketakwaannya untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan wa bihadza hasalal irsal kama hasala bil awwalin nubuwah. Dengan ayat ini kum fa'anzir hasalal irsal, maka Rasulullah diangkat menjadi rasul. Sebagaimana dengan surat pertama Iqra beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nah, wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Azimhu, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pertama tentu dengan hati kita. Al-i'tiraf bi azamatihi. Mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ini pengagungan. Jangan sampai ada unsur merendahkan di hati ini. Keagungan Allah Subhanahu wa taala diketahui diantaranya dengan makhluk-makhluknya. Dengan makhluknya, ciptaannya. Karena pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat apa? Terdapat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalam penciptaan kita manusia saja kalau kita mendalaminya, ini akan menjadi spesialis-spesialis yang banyak. Mempelajari telinga, ada spesialis tentang THT, mempelajari jantung, spesialis tentang itu, mempelajari kulit, muncul. Dari mempelajari sebagian tubuh kita, muncul cabang ilmu yang luar biasa, mendalam dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajari. Belasan tahun. Nah, ini dalam tubuh kita. Kemudian alam semesta ini, maka tidak mungkin kecuali yang menciptakannya adalah yang maha agung. Akui semuanya itu dengan hati kita. Kemudian pengagungan dengan lisan, banyak menyebut nama Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari setiap perkara yang tidak pantas baginya. Nah, kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik dan seterusnya. Kemudian juga dengan perbuatan kita. Dengan beribadah kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan, itulah pengagungan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Terarah ayat ini kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada Allah tapi bersama itu ibadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas pengagungan yang jauh dari pengagungan yang sebenarnya. Tidak mungkin bisa mengagungkan Allah kalau dibarengi dengan kesyirikan. Bagaimana mengagungkan Allah? Dia merebut, merampas hak Allah diberikan kepada makhluk yang tidak pantas pengagungan untuk mereka, tidak pantas ibadah untuk mereka, diberikan kepada makhluk. Maka tidak ada pengagungan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka pengagungan terbesar dengan perbuatan kita, yaitu jauhi dari kesyirikan dengan lisan, hati kita, dan juga dengan perbuatan kita. Kemudian pengagungan berikutnya tentu kita laksanakan kewajiban, laksanakan perintah-perintahnya yang sunnah-sunnahnya. Ini pengagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhkan dari beragam larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Azimhu wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, kemudian pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Dari Ibnu Abbas, beliau didatangi oleh seseorang bertanya kepadanya tentang ayat tersebut. Beliau mengatakan la talbasha ala maksiatin wala ala ghadaratin, jangan engkau pakai pakaianmu untuk maksiat atau untuk sesuatu pengkhianatan. Berarti itu diantara makna wasiyabaka fatahhir, pakaiannya halal tapi jangan engkau pakai untuk berbuat maksiat. Demikian pula Ibnu Abbas dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Jarir menyebutkan qala fi kalamil Arab asyab wa fi riwayatin bihadzal isnad fatahhir minadz dzunub, bersihkan pakaianmu dari dosa. Ya. Demikian pula masih dari riwayat Ibnu Abbas menyebutkan minal itsm, dari dosa-dosa, jangan dipakai untuk berbuat dosa. Adapun Imam Mujahid, ini muridnya,
Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan dengan makna yang berbeda. Wa thiyabaka fatahhir. Thiyab di sini bukanlah pakaian, tapi nafsun, jiwamu, bersihkanlah. Nah, maka jiwamu bersihkanlah. Jadi makna thiyab di sini adalah jiwamu bersihkanlah. Demikian pula ini datang masih dari Mujahid, yaitu amaluka fa aslih, amalmu luruskanlah, benarkanlah amalmu. Itu bagian dari makna wa thiyabaka fatahhir. Kemudian juga datang riwayat yang lain dari beliau bahwasanya ay lasta bikahin wala bisahir fa'arid amma qalu. Engkau bukanlah dukun, bukan pula tukang sihir, maka berpalinglah dari ucapan mereka. Ini terkait sebab yang terakhir kita sebutkan tadi, sebab turunnya ayat ini. Ketika orang-orang Quraisy bersepakat, akhirnya ada yang menyebutkan sahir, ada yang menyebutkan kahin, dan seterusnya. Akhirnya sihrun yuksar. Maka di sini maknanya thiyabaka fatahhir, engkau bukan tukang sihir, engkau pun bukan dukun, maka berpalinglah, jangan engkau pedulikan ucapan mereka orang-orang kafir. Adapun Qatadah mengartikan tohirha minal ma'asi, semakna dengan yang diungkapkan Ibnu Abbas, bersihkan dari maksiat. Nah, bersihkan dari maksiat. Nah, sedangkan Ikrimah Allah sama dengan menyebutkan la talbasha ala maksiatin, jangan engkau pakai untuk kemaksiatan. Ada arti yang lain datang dari Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan la takun thiyabuka allati talbas min maksabin ghair taib. Jangan sampai pakaian yang engkau pakai dari usaha yang tidak halal, usaha yang tidak baik. Berarti pakaian ini harus dari sesuatu yang halal. Ini makna yang disebutkan. Thiyabaka fatahhir. Ada pula makna berikutnya yang disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin. Thiyabaka fatahhir maknanya yaitu igsilha bil ma', bersihkan. Cuci pakaianmu dengan air. Kalau ini mengisyaratkan berarti kotoran fisik. Kalau tadi kotoran maknawi, dosa-dosa, ketidakhalalan pakaian tersebut jangan dipakai untuk kemaksiatan. Kalau ini igsilha bil ma', cuci pakaian. Berarti menunjukkan wajibnya kita bersuci. Toharoh, membersihkan pakaian kita dari perkara yang najis atau kotoran yang lainnya. Karena orang-orang musyrik tidaklah bersuci dengan pakaiannya, tidak bersuci dari kotoran. Dan Sa'id ibni Jubair menyebutkan qalbuka wa niyatuka, hatimu dan niatmu sucikanlah. Hatimu dan niatmu sucikanlah. Ada pula Imam Hasan al-Basri dengan makna khalquka fahassin, penampilanmu perbaikilah. Nah, untuk memperbaiki penampilan. Nah, ini semuanya yang disebutkan tadi menjadi tafsir yang tanawwu, saling mendukung, tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Makna itu terangkum atau tercakup dalam makna wa thiyabaka fatahhir. Berarti pakaian kotoran hissi, kotoran maknawi, pakaian hissi, pakaian yang kita pakai, atau juga itu jiwa kita, hati kita, bersihkan. Dan ini adalah nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika awal mengemban risalah, memperbaiki perkara demikian. Kemudian warrujza fahjur, patung-patung apa itu yang di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, ar-rujza wal asnam, yaitu patung-patung, tinggalkanlah. Adapun Mujahid dan Ikrimah serta Qatadah, Imam Az-Zuhri dan yang lainnya menyebutkan dengan makna yang berbeda, yaitu al-authan, berhala tinggalkanlah. Berbeda antara berhala dengan patung. Patung lebih khusus, berhala lebih luas. Patung bentuknya sesuatu yang terpahat. Adapun berhala setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau diartikan patung saja, ini jangan-jangan mendukung orang-orang sekarang yang salah dalam memahami kesyirikan orang-orang jahiliyah. Mereka memandang orang-orang jahiliyah itu ibadah kepada patung. Adapun yang kami datangi bukan patung, tapi yang kami datangi kubur orang-orang soleh. Kami datang ke kubur ini, kubur itu, minta-minta di sana. Ini bukan kesyirikan. Masa patung sama dengan kubur, sama dengan orang soleh? Sehingga mereka mengingkari itu. Mereka tidak tahu bahwasanya Allah menyebutkan yang diibadahi itu beragam, sangat banyak. Ada yang ibadah kepada matahari, bulan, bintang, malaikat diibadahi, para nabi diibadahi, orang soleh diibadahi, bebatuan, pepohonan, patung diibadahi, kubur orang soleh pun di masa itu diibadahi, sebagaimana yang ma'ruf Latta, yaitu kuburan orang soleh, nah, diibadahi juga. Ketika meninggal dunia karena dicintai oleh kaumnya, kemudian diagungkan kuburnya, nah, diibadahi. Maka tidak ada alasan sekarang mau beribadah kepada patung, kepada kuburan orang soleh, minta-minta di sana, kepada jimat-jimat, kepada batu-batu, pepohonan, sama saja. Nah, itu adalah kesyirikan, menyimpangkan ibadah kepada selain Allah yang harus dijauhi. Justru itulah yang akan merusak risalah, nah, akan merusak dirinya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan al-awthan. Adapun Ibrahim dan Allah memaknai warrujza fahjur utrukil maksiyah, tinggalkan kemaksiatan. Ibnu Katsir menyebutkan wa ala kulli taqdirin fala yalzam talbashu bi syai'in min dzalika. Apapun maknanya, apapun takdirnya, maka wajib kita untuk tidak memakai semuanya, tidak mengikuti orang-orang kafir, tidak mengikuti jalan mereka dan seterusnya. Sebagaimana Nabi pun diperintahkan demikian. Ya ayuhan Nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan mengikuti orang kafir dan mengikuti orang-orang munafik. Juga Nabi Musa alaihissalam dikatakan wala kepada Harun wala tattabi sabilal mufsidin. Jangan kau ikuti jalan orang-orang yang berbuat ifsad, berbuat kerusakan. Ini makna-makna yang sangat dalam kalau kita cermati, kalau kita cerna, berbicara tentang dasar agama ini, meninggalkan setiap perintangan yang bisa menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintangan terbesar kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemudian kabair, dosa-dosa besar, kebid'ahan masuk di dalamnya, kemudian juga shaghair, al-israr ala dzalik, atau terus-menerus di atas perkara tersebut, masuk kepada perkara itu harus kita tinggalkan. Di samping kotoran fisik pun harus kita tinggalkan, sehingga disyariatkan kita bersuci ya. Maka ini Rasul diperintahkan demikian. Maka kita para ustadz tentu masuk di dalamnya. Kalau kita mengemban risalah untuk meraih kebaikan, maka ini perkara yang harus kita perhatikan. Berikutnya, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi dengan maksud untuk mendapatkan yang lebih banyak. Makna itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Beliau katakan la tu'til atiyah taltamisu aksar minha. Jangan engkau memberikan sesuatu dengan maksud mendapatkan lebih banyak. Berarti memberi dengan pamrih. Kenapa? Tidak ikhlas berarti kan? Memberi dengan pamrih, maka ini ketidakikhlasan. Maka banyak orang menyebutkan ini adalah rumus keikhlasan. Kita memberi sesuatu dibagi dengan harapan kita di dunia akan menghasilkan apa yang kita dapatkan. Kalau kita memberi 1 mengharapkan 10, apa yang kita dapatkan? 0,1 gitu ya. Kita memberinya cuma 1, mengharapkan 1000, yang kita dapat cuma 0,001, bahkan tertolak. Kenapa tertolak? Karena Ibnu Qudamah menyebutkan kalau keikhlasan itu 50-50, ini tasakoto, saling menggugurkan, tidak pahala tidak dosa, lebih saja sedikit
keikhlasannya, diterima amalnya, diterima berpahala. Tapi tergantung kepada besarnya keikhlasan yang lebih. Lebih saja sedikit ketidakikhlasannya, ditolak amal tersebut dan dia mendapatkan dosa sesuai kadar ketidakikhlasannya. Terus bertingkat, yang paling puncaknya orang munafik 100% tidak ikhlas. Fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dasar. Tadi apa yang kita beri dengan apa yang kita harapkan di dunia, itulah yang akan kita raih. Semakin kecil harapan, semakin besar yang kita raih. Kita memberi 1, harapannya cuma 0,1, kita dapat 10. Memberi cuma 1, harapannya 0,0000, nolnya ada 6. 1, dia dapat berapa? 1 sejuta. Dapat 1 juta, makin sedikit dapat 1 juta. Kalau kita ngasih 1, tidak berharap, 0 harapannya, kita dapat berapa? Coba Sadrijal, 1 dibagi 0 berapa? Nah, ini rumus matematika. Pak Agus tadi ngajari saya. Setiap bilangan kalau ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 nih. Duka kumah ngitung 0,6 hiji. Sekarang setiap bilangan dibagikan 0 hasilnya berapa? Tidak terhingga. Berarti kalau 1 dibagi 0 tidak terhingga. 1 yang kita beri, kita tidak berharap apapun, maka kita mendapatkan sesuatu yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamnun tastaksir. Jangan sampai engkau apa? Memberi dengan maksud mendapatkan yang lebih banyak. Berarti memberi tanpa pamrih semestinya. Pemberian berupa apa? Bisa barang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa harta benda dan seterusnya. Maka jangan ada pamrih. Semakin kita berusaha mengurangi pamrih kita dari yang lain, maka semakin besar kita mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamnun tastaksir. Dan itulah Rasulullah SAW. Ini makna yang pertama. Disebutkan oleh siapa tadi? Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dikuatkan oleh murid-muridnya, diantaranya Ikrimah, Mujahid, Atha, Tawus, Abul Ahwas, Ibrahim An-Nakhai, Imam Abdullah Qatadah As-Sudi dan juga yang lainnya meriwayatkan juga itu datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan ayat tersebut. Makna yang kedua, wala tamnun tastaksir. La tamnun bi amalika ala rabbika tastaksiruhu. Jangan engkau merasa berjasa dengan amalmu di hadapan Rabbmu sehingga engkau merasa banyak atau ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau merasa berjasa dengan amal. Sehebat apapun amal kita, seluar biasa pun amal kita, bukan jasa kita, bukan kehebatan keluar biasaan kita, semuanya karunia Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karunia Allah. Maka bukan kita yang merasa berjasa kepada Allah. Alhamdulillah. Sehingga kita mengatakan, ya Allah saya sudah beramal begini. Mestinya engkau beri kepada saya ini. Saya sudah rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi hidup tidak robah-robah gini terus. Tetangga saya taraka masjid, hartanya berlimpah. Sehingga seolah dia menuntut jasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya dia mengatakan, ya Allah alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa ngaji, bisa ini, sementara tetangga walaupun engkau beri harta yang luas, tidak engkau buka pintu kebaikan seperti ini. Ini kan masih bisa bersyukur. Dia bisa bersyukur dengan itu. Wala tamnun bi amalika ala rabbika.
Orang yang demikian biasanya disebutkan oleh para ulama karena dia ibadahnya laisa billahi, tidak billahi, maknanya tidak isti'anah kepada Allah, tidak memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa harus isti'anah? Pertama, sadar ibadahnya adalah pertolongan Allah, bukan kehebatan dia, sehingga dia butuh kepada pertolongan Allah. Yang kedua, karena Allah perintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah, dan isti'anah adalah wasilah, ibadah adalah goyah tujuan. Tujuan tidak akan teraih kecuali wasilahnya kita tempuh. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau merasa berjasa dengan amal. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bukan itu ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka merasa berjasa dengan Islamnya mereka kepada engkau wahai Muhammad. Katakan, la tamunnu alayya islamakum, Islam kalian bukan jasa kalian kepada, tapi Allah yang telah memberikan karunia kepada kalian untuk beriman kepadanya. Nah ini wala tamnun bi amalika ala rabbika tastakthiruhu, apalagi merasa berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru seluruh amal kita itu nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian ikhwati fillah, makna yang lain datang dari Jarir atau dari Mujahid. Makna yang ketiga, beliau menyebutkan la tad'uf an tastaktsira minal khair. Jangan engkau lemah dari memperbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan, jangan melemahkan kita apapun juga. Perbuatan orang, kemaksiatan orang, kesalahan orang, apalagi jangan membuat kita lemah. Terkadang ini yang membuat kita lemah. Misalnya dalam satu kelompok kerja, gotong royong, membersihkan jalan, kita rajin bersihkan jalan, sampah bersihkan. Melihat ada teman kita duduk saja sambil ngopi, kadang kita jadi apa? Jadi nggak semangat kerja. Ngonah diupai, seolah muncul sesuatu itu, sehingga kita pun meninggalkan kerja. Wala tad'uf, jangan lemah untuk memperbanyak kebaikan. Jangan sampai kesalahan orang membuat kita lemah. Kelemahan orang, penyimpangan orang, dosa-dosa orang lain membuat kita salah, kita berdosa. Terus jangan melemahkan apapun, terlebih lagi hal-hal yang lainnya. Walaupun memang mengganggu keikhlasan, tapi di sini rumus-rumus ikhlas Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian hal yang lain, yang keempat, makna yang keempat disebutkan oleh Ibnu Zaid, la tamnun bin nubuwati 'alan nas tastaksiruhum biha ta'khud 'alaihi iwadhan minad dunya. Jangan engkau memanfaatkan kenabian, merasa berjasa dengan kenabian kepada manusia, berarti memanfaatkan kenabian tersebut ya kepada manusia sehingga engkau memperbanyak keuntungan duniawi dengan itu. Jadi memanfaatkan kedudukan sebagai nabi untuk memperbanyak keuntungan duniawi. Dilaksanakan ini oleh Rasulullah, jelas dilaksanakan. Apa buktinya? Di antara buktinya, ketika meninggal dunia Rasulullah SAW, pakaian baju besinya tergadai di mana? Di seorang Yahudi. Karena beliau satu hari tidak memiliki makanan, kemudian berhutang makanan kepada orang Yahudi. Tandon atau jaminannya yaitu apa? Baju besi. Mungkin orang berpikir sekarang, kenapa tidak? Kaum muslimin kan banyak, yang kaya juga ada. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, dan seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang-orang kaya, kenapa tidak kemudian kepada mereka saja? Maka kalau melihat ayat ini, seandainya Rasul berbuat seperti itu kepada kaum muslimin, tentu mereka akan apa mengatakan? Sudah, ambil saja ya Rasulullah, tidak usah bayar. Berarti kan seolah-olah memanfaatkan kenabian untuk meraih keuntungan dunia. Maka ini pelajaran bagi kita sekalian untuk tidak berbuat demikian. Pertama, mungkin ini Rasul,
Yang kedua, tentu di bawahnya turunan Rasul, misalnya Habib-habib yang sekarang memanfaatkan kedudukannya sebagai Habib untuk mencari keuntungan dunia, tabrakan dengan ayat ini. Di bawahnya para kiai mungkin yang memiliki kedudukan keagamaan, ya sama juga masuk di sini. Kalau itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dunia, ingin diistimewakan dari yang lainnya. Sama juga ustadz-ustadz kelasnya kita ya. Berarti sedikit banyak kita punya kedudukan ya, diustadkeun lah minimal nama gitu. Atau sama juga apapun juga yang terkait dengan masalah tersebut masuk di sini. Kalau ingin ada keistimewaan tertentu dan seterusnya, saya kan ustadz, diistimewakan dirinya, diistimewakan keluarganya dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ruh yang ada di nasihat Allah atau wasiat Allah kepada Rasulnya dalam hadis ini atau dalam ayat ini. Wala tamnun bin nubuwah, jangan engkau merasa berzahir dengan kenabian atau jangan memanfaatkan kenabian untuk memperbanyak keuntungan duniawi di hadapan manusia. Kata Ibnu Katsir, fahadihi arba'atu aqwalin wal adhar al-qaul awwal. Ini empat apa makna, walaupun yang paling kuat, yang paling nampak, paling zahir, yaitu pendapat yang pertama. Berarti memberi tadi. Memberi. Walaupun semuanya adalah masuk kepada makna yang disebutkan tadi. Nah, kita berhati-hati waspada di perkara tersebut supaya kita menjadi berkah. Sedikit lagi, wali rabbika fasbir, kepada Rabbmu bersabarlah. Artinya ij'al sabruka ala adahum liwajhi rabbik, jadikan kesabaranmu atas gangguan mereka ketika berdakwah, mesti gangguan, tidak akan mulus. Jangankan berdakwah sealam dunia, berdakwah sekupnya ma'ad saja gangguan itu muncul dari diri kita, dari keluarga kita, dari santri-santri kita. Ini mahalus sabar, ini tempatnya untuk bersabar. Yang bisa menjadikan lapang, mampu kita bersabar, disebutkan li rabbik, untuk Rabbmu. Berarti keikhlasan yang luar biasa itulah yang menjadikan kita mampu kokoh. Tanpa itu berat kita mengemban risalah, walaupun risalah sekup kecil kita ini sama, akan berat tanpa keikhlasan. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, beliau menyebutkan isbir atiyataka lillahi azza wajal, sabarlah pemberianmu untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti ikhlas dalam memberi. Kemudian fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairul yasir. Ketika sangkakala ditiupkan, sur sangkakala yang bentuknya kahayatil qarn, Mujahid menyebutkan bagaikan tanduk. Kemudian fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir, itu hari yang berat bagi orang kafir, terlebih lagi tidak ada kemudahan sama sekali bagi mereka. Terakhir saya sebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Ibnu Katsir di sini. Qala Rasulullah, kaifa an'am wa sahibul qarn qadil taqoma al qarn wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayunfah. Bagaimana aku bisa menikmati kenikmatan sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini telah siap menempelkan mulutnya ke sangkakala tersebut dan telah memiringkan jabhahnya menunggu perintah, kemudian tinggal meniup. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu, para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qulu, ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik penolong, dan kepada Allah kami bertawakal. Inilah ikhwati fillah pertemuan kita, semoga memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Hal terpenting tentu di sini pelajaran yang sangat kuat, bagaimana mengawali
Allah menugaskan Rasul sebagai Rasul dengan nasihat-nasihat yang sangat mendalam. Andai perkara ini kita melaksanakannya, tentu akan menjadi sesuatu energi yang besar, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk sukses dalam mengemban risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.